Satu tanggapan, dan ini masuk ke ranah diskusi, ranah harapan. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin teman-teman, kalau saya hanya menanggapi apa yang disampaikan sama Majelis Dewan Pertimbangan barusan. Saya selaku salah satu inisiator untuk membentuk Dewan Majelis berdasarkan kebutuhan tentunya kan, berdasarkan kebutuhan forum bahwa kami perlu membentuk sebuah divisi lembaga apapun itu namanya untuk sebagai kontrol kepada Dewan Pengurus yang sebagaimana dilakukan pada lembaga-lembaga atau organisasi pada umumnya. Hanya saja di perjalanan kami memandang kayak yang ada dualisme kepengurusan di forum. Ya, secara resmi ada. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya salah satu inisiator juga membentuk Dewan Majelis. Masa iya sih saya juga ada unsur sentimental kepada Dewan Majelis? Karena kami yang memerlukan itu. Kami yang memerlukan Dewan Majelis secara kepengurusan. Hanya saja untuk kedepannya, mari kita bergandengan tangan yang sudah kita sepakati bahwa roda organisasi forum itu pengurus, koordinator dan jajarannya untuk menjalankan itu. Contoh, tidak akan semata-mata kami sampaikan seperti ini. Contoh, ada sebuah permasalahan tempoh hari kami melihat dan langsung sebagai yang dipertanyakan sama lembaga eksternal. Contoh, ketika majelis akan mengadakan rapat saja, saya bilang saja, karena hanya sekedar akan satu dari pengurus atau divisi lainnya, divisi hukum terlalu melebar gitu kan sayapnya, itu akan kontradiktif dengan apa yang sudah kita amanatkan sesuai dengan muslu. Menurut pendapat kami selaku junior dari para majelis. Untuk itu tidak untuk agar majelis itu sebuah divisi yang kita sangat banggakan dan perlukan. Apabila majelis juga manusia, ya kan, perlu juga masukan arahan dari masukan dari juniornya. Menurut kami itu terlalu lebar sayapnya. Karena kembali kepada tupoksi Bapak pimpinan sidang, mohon izin bahwa majelis adalah sifat bekerjanya adalah internal, tidak eksternal, bukan contoh. Sehingga dengan demikian Pak, Bu, kami pernah diundang sama Polres dan kebetulan momentum itu Wajoni juga hadir selaku majelis. Kami dipertanyakan, Pak Sekretaris, Pak Kordi, apa betul dalam waktu dekat ini forum akan mengadakan audiensi dengan Kapolres? Saya bilang, untuk program kerja belum Bapak, bukannya tidak sono dan tidak sayang terhadap Kapolres Cimahi, tapi belum. Tapi ini kami menerima surat dari Majelis Dewan Pertimbangan Forum Ormas LSM Kota Cimahi. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita luruskan. Setuju nggak? Sekali lagi, setuju nggak? Itu. Kedua, masih ingat Bapak Ibu kita beraudiensi kepada Kejari Kota Cimahi tempoh hari dengan tujuan mendukung dan mendorong Kejaksaan Negeri Cimahi untuk melaksanakan proses penegakan hukum yang tepat dan benar. Tapi ketika kita mau beraudiensi, kami menerima Kang Diki, Pak Yudi, menerima surat audiensi dari Majelis Dewan Pertimbangan Forum. Ini tuh forum nggak? Oh betul, itu forum. Itu pimpinan kami. Kalau bahasa ininya, itu pimpinan penasehat kami. Jawabannya apa dari Kejari? Selesaikan masalah internal. Bagaimana nama baik kita? Tapi kami tidak mengeneralisir majelis semua, tidak. Itu kan karena yang saya tahu adalah ketua Bang Ica, sekretaris Pak Haji Nunu, bendahara Ibu Yuyun, dan bapak-bapak ibu semua yang ada di sini adalah anggota majelis. Tapi saya yakin Majelis Dewan Pertimbangan bertindak seperti itu tidak lebih dan tidak bukan untuk kemajuan forum ormas LSM Kota Cimahi. Saya yakin.
Hanya saja kedepannya marilah kita bergandengan tangan dengan pengurus yang sudah dikukuhkan. Sekali lagi, itu mungkin dari saya. Mohon izin teman-teman, kita sepakatnya majelis tupoksinya adalah untuk di internal. Siap. Oke, terima kasih Kang Diki. Apa yang disampaikan tadi, ya intinya kita sepakat ya bahwa kita jangan sampai berasumsi atau persepsi yang lain-lain bahwa di internal ormasan terjadi dualisme gitu kan. Pada prinsipnya kita sama-sama bersepakat ingin memajukan forum ormas LSM ini. Tetapi hal-hal yang timbul ini perlu kita sikapi gitu kan, karena kita organisasi kita perlu sikapi, jangan sampai kemudian kemana-mana. Nah untuk itu tadi sudah ada klarifikasi dari Wajoni, kemudian ditanggapi oleh sekretaris yang kebetulan pengurus di dalam forum ormas LSM. Nah kemudian supaya balance dan seimbang, saya kembali ke Wajoni ini ya, sedikit saja Wajoni ya, silakan Wajoni. Mohon maaf, setelah ini nanti kita langsung kepada tokoh acara ya, agar kita jelas. Koordinator ada, sekretaris dan wakil ketua ini lengkap semua. Sebenarnya itu terjadi dulu katanya, karena saya pada waktu Pak Agus Aher, Pak Diki dan saya ke Polres malam-malam, ingat nggak Pak? Ditegur, seakan ada orang Polres kenal saya, wah ini kan Batis, itunya, nah jadi kesalahan tersebut sudah kami tegur kepada sekjen, walaupun saya sebenarnya hanya sebagai anggota, karena sekretarisnya adalah Pak Nunu dan Pak Kolotma di majelis saya, jadi sudah saya jangan begitu untuk temukan kesana kemari. Jadi sekali lagi itu tidak akan terjadi kembali. Selama kolot ayah perilaku bisa ngambikin. Saya tahun 77 sudah menjadi ketua AMS di Cimahi tahun 77 tuh ini. Berapa tahun saya bergerak di organisasi, perilaku salah wae itu atau benar boga pedoman. Jadi insya Allah ke depan majelis tetap akan mendukung semua program di forum ormas Kota Cimahi. Terima kasih Pak Sekjen. Iya, terima kasih Pak Boni. Clear ya saudara-saudara ya. Oke, terima kasih. Saya memberikan ini sudah terjawab semua ya, dan kemudian kita seperti yang sudah sampaikan, kita menginjak pada acara pokok ya, nanti masukan-masukan dari Bapak-Bapak semua. Nanti sebelumnya kita nanti akan sampaikan tata tertib acara pelaksanaan nanti, tetapi sebagai gambaran nih Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. Kedua, inovasi dan transformasi digital, yaitu strategi untuk mengadaptasi teknologi. Sepakat ya. Yang kelima, keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan jika tidak tercapai dapat diambil melalui pemungutan suara atau voting, dan menghormati serta menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat. Oke, sepakat? Baik, kalau semuanya sepakat, tata tertib persidangan sudah saya bacakan. Saya akan kembalikan kepada ketua sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lilis. Itu tadi sudah disampaikan tata tertib sidang rapat kerja forum ormas LSM Kota Cimahi. Poin-poin yang disampaikan tadi kita sepakat semua ya. Oke, terima kasih. Kemudian menginjak kepada acara berikutnya di sidang pleno kedua, yaitu tadi pemilihan dan pengesahan presidium sidang ya. Jadi sepakat sidang presidium itu langsung didaulat atau diberikan mandat kepada kami yang ada bertiga ini. Sepakat semua ya. Oke, terima kasih. Kemudian menginjak kepada
sidang pleno, berarti sidang pleno 1 kita selesai, kita tutup. Terima kasih atas responnya dari Bapak Ibu sekalian. Kita memasuki pada sidang pleno 2, yaitu pembahasan program kerja, pembacaan dan pengembangan rencana kerja, dan juga pembahasan rencana anggaran dan pengeluaran yang nanti saya meminta daripada para ketua, para anggota forum Ormas LSM agar bisa menyampaikan aspirasinya yang nanti clue dan materinya yang akan disampaikan oleh Kang Ahmad. Silakan Kang Ahmad. Baik, kita lanjutkan walaupun sudah sebentar lagi ya, Soma sebentar lagi, tapi saya yakin dengan semangat berorganisasi yang tinggi kita akan tetap sepakat mentaati tata tertib daripada pelaksanaan rapat ini. Yang pertama adalah materi yang tadi saya baca kembali, dan saya berharap ada usulan dari rekan-rekan. Apapun itu, jangan simpan ide Anda di dalam kepala, tetapi silahkan sampaikan. Semoga ini yang terbaik dan akan menjadi lebih baik lagi forum Ormas dan LSM Kota Cimahi. Yang pertama adalah meningkatkan sinergi untuk visi bersama, membahas bagaimana anggota forum dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Kira-kira apa yang ingin disampaikan, ide daripada rekan-rekan? Silahkan. Baik, dari Pambi, silahkan Kang Yani ya. Silahkan. Coba dari Pambi dulu ya, dari Pambi dulu, nanti Pak Haji kemudian. Tujuan organisasi, mangga, waktu sudah tepat. Pak Haji ya. Jadi nanti apa yang menjadi gagasan dan ide kita tampung semua berdasarkan poin per poin ya. Nanti kita akan keluar kembali, kita akan bahas dan nanti kita akan sepakati bersama poin-poin mana saja yang menjadi bobot lebih besar, lebih kuat yang jadi. Nanti kita akan jadikan prioritas program kita nanti ke depan ya. Silakan mengapain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Koordinator dengan jajarannya, Ketua Panitia Pelaksana yang kami hormati. Alhamdulillah ya. Jadi kita ini Cimahi ini akan lebih cantik gitu, kalau kita bersatu. Jadi kita bersatu padu itu akan menimbulkan suatu ledakan-ledakan yang lebih cepat lagi. Jadi visinya sudah jelas, programnya juga sudah jelas. Kita jangan seudon gitu. Bahwa program pemerintah itu kita juga di dalamnya ada. Yang dimaksud ada itu semua warga negara Indonesia wajib untuk menghormati ya, turut serta dalam ketahanan nasional. Itu kan ketahanan nasional itu dijabarkannya banyak gitu ya. Ada ekonomi, ada keamanan, ada juga budaya dan lain-lain. Jadi kita ini organisasi yang sangat sulit gitu ya. Sulit sama sekali organisasi dimanapun adanya untuk bersatu seperti kita. Jadi sulit gitu. Masing-masing punya ego. Tapi kita alhamdulillah kita sudah bisa terwujud. Tinggal kita bagaimana ya organisasi ini bisa bersinergi ya. Bersinergi terhadap program-program yang dicanangkan oleh pemerintah baik pusat atau daerah. Contoh begini, lirik dapur ini ya, dapur MPG itu kebutuhan ekonomi banyak. Bagi tukang telur saja itu kalau kita tangani itu berapa juta keperluan telur ya, satu telur itu UMKM bangkitkan di sana. Peternak-peternak bina oleh kita dan yang lainnya. Jadi sekarang ini presiden kita itu mengarah kepada kita gitu, kepentingan rakyat. Kita harus dukung ya.
visi kita di sini jelas bahwa bersatu padu, ya, itu merupakan satu keharusan. Jadi tidak masing-masing ormas berjalan atau siapapun berjalan tanpa ada koordinasi dengan koordinator. Koordinator juga memberikan arahan binaan kepada ormas-ormas yang memerlukan. Jadi kita sepakat bahwa pandangan bahwa ormas itu tadinya haram jadah, sekarang menuju ke sejadah. Jadi kita coba buktikan itu. Banyak programnya. Sekarang Pak Prabowo dari bawah untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat dan untuk kepentingan kita sebagai ormas berbuat kebaikan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu untuk pertanyaan kayaknya udah cukup dari dua sumber, yaitu Pak Yadi, Pak Amdi, dan juga dari Pak Jinunu dari Master. Baik, kita selanjutnya, tapi kita sepakati dulu. Nanti ketika ke depan hanya memaparkan ketika pertanyaannya langsung 1, 2, 3. Jadi mohon maaf karena kita waktu terbatas. Jadi ketika kita meminta misalnya apa saja, tinggal kira ini enggak, ya. Baik, selanjutnya siap. Apa yang tadi dibicarakan baik itu oleh koordinator forum termasuk oleh pimpinan sidang. Saya di sini hanya sedikit aja, 5 menit nggak akan nyampe, mungkin hanya 1 menit aja. Saya mengusulkan di sini untuk forum ormas itu harus punya ciri khasnya. Dalam artian di sini punya program. Yang saya sarankan di sini atau usulkan yaitu mengangkat seni budayanya, Pak. Kenapa saya mengangkat lebih seni budayanya? Supaya kita khusus baik kalangan ormas PSN ataupun masyarakat tetap mengingatnya dan pelaksanaannya. Tadi saya dengar oleh Kordinya, yaitu Kang Yudi, masalah anggaran. Memang betul kita dibenturkan oleh anggaran. Tapi kalau kita upayakan, insya Allah akan terselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum dengar di forum LSM. Setiap ormas itu semua punya ciri khasnya. Cuman kalau untuk di forum ormas LSM itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nggak sampai 5 menit ya, 1 menit cukup. Saya grogi, aduh. Udah dikit Kang. Tos. Satu, kalau bisa ngadain pelatihan robotik. Insya Allah dari Baruci adalah narasumbernya. Yang kedua, kalau bisa live TikTok kayak bapak itu tuh yang pakai topi. Siap. Atau check up. Oh, siap, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi. Tadi. Ibu izin aja ya. Kemarin kami dari EPPI khususnya Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia yang tergabung di GOW, sebetulnya kita ya Pak, organisasi gabungan organisasi wanita. Ini kami didatangi dari Dinas DP3AKB. Kebetulan mungkin kami ini yang ke-6 Pak, yang ke-6 yang dikunjungi. Nah, mungkin dari mereka pasti akan datang ke ormas-ormas selain kami. Tapi khusus mungkin ke wanita dulu ya Pak ya, karena di sini ada forum pemberdayaan ibu dan anak sebetulnya di situ. Cuman yang kita garis bawahi, mereka ini gimana Pak Yudi, Pak Diki? Pas perempuan ada telurnya. Hah? Ya, telur ya. Telur. Ini juga buat perempuan. Tolong itu telur yang lain ya Pak. Jadi kita ini Pak agak sedikit kebingungan karena dari DP3AKB itu meminta bantuan ke kami untuk dijadikan ibu asuh
jadikan ibu asuh ini mereka meminta ke kita bantuan kepada ormas-ormas yang tergabung di ibu-ibu itu 2 telur Pak per hari untuk program stunting. Nah, satu ormas itu diminimalkan 5 anak asuh. Nah, sedangkan kami ya Pak, mungkin tahu sendiri. Kita punya telur ya? Kita nggak punya telur Pak, betul. Ya tahu. Apalagi dua. Jika api yang datang kepada forum ormas atau ormas-ormas tertentu, tapi biarkan forum ormas datang ke sana untuk memperjelas yang kita pertanyakan. Emangnya pemerintah ngasih anggaran kepada ormas ASN? Bapak Ibu mau, yang saya sampaikan, per bulan harus ngasih 350.000 gara-gara telur, kan gitu. Pertanyaannya gitu kan? Kalau misalnya FPPI mah jajarannya untuk mempertanyakan itu mungkin yang bisa sampaikan untuk teman-teman. Masalah telur kita tutup dulu, ya. Baik. Izin memperkenalkan diri, kami perwakilan dari DPC PBB Kota Cimahi. Kebenaran ketua kami lagi tugas, kami diwakilkan. Jadi yang hormati ketua forum Pak Yudi, begitu juga Bapak Pertimbangan Agung Pak ya. Jadi saya hanya membeberkan mungkin masalah yang terakhir ini Pak ya. Jadi sebelumnya yang kita bicarakan tadi dari kehadiran kita prarakat kemarin sampai sekarang, kami mengaspirasi dari DPC PBB Cimahi sampai kita bicarakan tadi, kami sangat simpati sangat senang apapun yang dibicarakan tadi, kami sangat mendukung dan kita berharap mari kita laksanakan dengan penuh sukacita. Mari kita bekerjasama dengan baik sesama kita ormas. Saya hanya bicara 5 menit aja Pak, masalah kepentingan sosial juga. Masalahnya begini Pak, saya mewakili dari DPC Kota Cimahi di forum komunitas kami Pak. Jadi DPC Kota Cimahi itu semua itu ada beragam yang kami mungkin harapkan bantuan kepada ketua forum dan ketua pertimbangan agung nanti untuk disampaikan sesuai dengan paparan Bapak Wali Kota kita untuk kedepannya kita Kota Cimahi supaya sukses dan mungkin semua yang ada di Kota Cimahi mungkin tambah sukses lah gitulah. Jadi kami hanya mungkin menyampaikan kepada Bapak, mungkin menyampaikan nanti pertolongannya. Jadi begini Pak, kami dari komunitas yang beragama Nasrani Pak ya. Nah, Nasrani mohon maaf Pak, kami banyak keluhan Pak di Kota Cimahi, khususnya kami yang ada di forum DPC kami khususnya belum masuk. Jadi yang keluhannya apa? Jadi katakan kenapa ya kita di wilayah Kota Cimahi kalau masalah kematian kan urusan Tuhan Pak. Jadi kalau masalah kita pemakaman nggak ada di Kota Cimahi, malah ada pun kadang dipersulit. Jadi kebenaran Pak, kalau yang di Deo Gajah itu udah penuh. Nah, jadi kebenaran kita ada wacana juga kemarin mencari
Jauh